Oke, halo, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi Mas Dadan, terdengar Mas Dadan. Terdengar jelas, Pak. Mantap. Ya, baik. Untuk webinar di pagi hari ini akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta beserta para narasumber pada webinar kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada suatu kendala apapun. Amin. Sebelumnya di sini saya ingin mencoba menyapa terlebih dahulu kepada seluruh narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk yang pertama saya ingin menyapa Pak Anton terlebih dahulu. Halo Pak Anton, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dadan dan warahmatullahi kawan-kawan. wabarakatuh. Pak Ya Taufik. baik Pak Anton, ya terlihat sangat bersemangat ya Pak Anton untuk menyampaikan Alhamdulillah. materi di pagi hari ini. Nah untuk yang selanjutnya saya ingin mencoba menyapa Mas Imam Syafi'i. Halo Mas Imam. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Imam. Ya, Sehat Mas Imam? Keadaannya sihat? Alhamdulillah. Sehat Pak? Ya meskipun Siap ini. sedang berpuasa ya, tapi semangatnya ini sangat terasa panas sampai Jogja ini Mas Imam. Ya, Kaltim saat ini lagi mendung deh. Oh lagi mendung ya. Dan untuk yang narasumber yang ketiga, saya ingin menyapa Pak Reo Yudono. Halo Pak Reo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Dadan. Waalaikumsalam Pak Reo. Ya, sudah siap ya Pak Reo ya untuk menyampaikan Insya materi Allah. di pagi hari ini. Ya, baik para hadirin beserta narasumber sekalian. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua adalah sesi pengenalan dari para pemateri. Untuk yang ketiga adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para pemateri kita yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab, penyampaian kesimpulan, foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, menginjak pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk menambah kehikmatan dan juga keberkahan kita dalam melaksanakan acara di pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama. Untuk yang beragama Muslim, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Dan untuk yang beragama non-Muslim, dipersilakan untuk menggunakan doanya masing-masing sesuai kepercayaannya masing-masing. Baik, marilah kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni sesi penyampaian tentang latar belakang mengapa webinar series ini penting untuk disampaikan. Bahwa webinar series kita merupakan webinar series yang kelima yang diselenggarakan oleh PT Frogs Indonesia ataupun PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia. Yang mana perusahaan Frogs Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur drone yang merupakan perusahaan dibentuk oleh anak bangsa yang mana pada saat ini kami memiliki beberapa produk di antaranya Sekar Agri yakni merupakan drone yang berfungsi dalam bidang penyemprotan tanaman di mana drone tersebut menjadi inisiasi ataupun mungkin menjadi salah satu latar belakang mengapa kita menyelenggarakan webinar yang kelima ini dengan tema teknologi drone penyemprotan, solusi baru untuk menangani permasalahan pemupukan tanaman yang efektif dan efisien. Yang mana hal ini memang sangatlah penting untuk kita bahas, terlebih mungkin dalam bidang teknologi dan juga pertanian. Nah, berkaitan dengan drone penyemprotan, bahwa brand kami ataupun produk yang dikeluarkan oleh PT Frog Indonesia adalah Sekar Agri. Nah, nanti mungkin hal ini akan lebih dalam lagi dibahas oleh CEO kami ataupun mungkin Chief Operation Officer yakni Pak Reo Yudono. Nah, untuk selanjutnya bahwa webinar series kelima ini kita akan dibersamai oleh ketiga narasumber yang luar biasa
Yang mana untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Anton Kamarudin SPMSI, yang mana pada saat ini beliau berkedudukan sebagai Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk pemateri yang kedua, tidak kalah hebat dan tidak kalah luar biasa, yakni Mas Imam Syafi'i SP. Beliau merupakan Researcher Plant Protection Sinarmas Forestry Region Kalimantan. Dan yang terakhir, yakni narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Reo Yudono STMSC, yang merupakan COO ataupun Chief Operation Officer dari PT Progress Indonesia. Nah, tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya untuk memberikan kesempatan yang pertama dalam penyampaian materi pada pagi hari ini kepada Bapak Anton Kamarudin SPMSI. Sebelumnya, saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Bapak Anton Kamarudin SPMSI. Nama lengkap adalah Anton Kamarudin SPMSI. Beliau sekarang berkedudukan sebagai Kepala UPT PSB, Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Jalan Alianyang, Gang Kurnia nomor 127 Pontianak. Lalu untuk riwayat pendidikan beliau, S1 diselesaikan di Universitas Pancabakti Pontianak pada Fakultas Pertanian pada tahun 2001, lalu menyelesaikan program magister ataupun S2 di Institut Pertanian Bogor dengan program studi perencanaan wilayah pada tahun 2006. Lalu pengalaman kerja beliau sangat banyak, yang mana dari beliau mulai berada di Dinas Pertanian dari tahun 1992 dan sekarang dari tahun 2021 sampai dengan hari ini beliau berkedudukan sebagai Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat. Lalu di sini pengalaman organisasi beliau sangat banyak, di antaranya adalah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Agronomi ataupun Himagron Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Jadi beliau merupakan salah satu tokoh reformis ya, reformasi di Universitas Pancabakti Pontianak ya, ini Pak Anton ini ya. Lalu pengalaman narasumber beliau sangat banyak. Kalau saya lihat terdapat 35 pengalaman narasumber dari Pak Anton ini. Dan yang terakhir adalah sebagai narasumber dengan tema inovasi teknologi perbanyakan vegetatif benih tanaman buah yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Penyuluhan dan Data Terpadu pada tahun 2022 pada tanggal 30 November tahun 2022. Untuk pengalaman beliau sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai tokoh yang menginisiasi teknologi padi Hazton bersama Bapak Insinyur Hazairin MS dari IPB angkatan 12 tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan yang terakhir sebagai eksplorasi durian dan buah lokal serta menjadi juri kontes durian dalam negeri ataupun luar negeri, di mana Bapak Anton ini pernah menjadi juri sebagai kontes durian di Malaysia. Dan prestasi beliau juara 2 Lomba Asah Terampil Kelompen Catir tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 94, dan moto hidup beliau adalah tanamlah, insya Allah akan memanen. Itulah mungkin penyampaian kurikulum vitae dari Bapak Anton. Tanpa panjang lebar lagi, kepada Bapak Anton kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Suara saya terdengar Pak dengan baik? Ya, sudah terdengar jelas Pak Anton. Sudah Pak, terdengar jelas Pak. Silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya, istri-istrinya, pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak Dadan. Kemudian yang terhormat para narasumber, ada Bapak Imam Syafi'i, kemudian Bapak Theo ya Pak ya, CEO-nya dari Prok Indonesia, serta para peserta lainnya seperti saya lihat ada Pak Taufik nih. Pak Taufik ini
senior saya nih Pak. Ini OPT andalan kami di Kalbar. Jadi nanti berhubungan dengan hama ini mungkin nanti bisa diskusi dengan beliau. Siap. Kawan-kawan lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Prof Indonesia untuk sedikit menyampaikanlah tentang penggunaan drone, pengalaman kita, serta mungkin nanti ada beberapa potensi pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura di Kalbar. Lanjut. Lanjut Pak, ini saya. Nah, ini dari biodata saya Pak. Jadi saya tinggalnya di Jalan Swiknyo, itu di Pontianak. Sekarang disebut Gang Anggur karena di situ kita menginisiasi untuk pengembangan anggur di komplek perumahan ini. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah mulai menyebar Pak. Ini virus-virus pengangguran sudah mulai menyebar di Kalimantan Barat. Lanjut. Ini Pak. Jadi saya ini sekarang ini jadi ketua pengangguran Kalbar Pak. Jadi kita bersama teman-teman sekalbar ini mencoba melakukan budidaya anggur baik itu di pekarangan ataupun sudah mulai skala kebun untuk ini. Dengan harapan kita minimal kita bisa menikmati anggur ini dari halaman sendiri yang insya Allah sehat dan terjamin mutunya dan rasanya juga tidak kalah Pak dengan anggur-anggur impor. Nah jadi kalau dulu kalau jadi pengangguran istri marah Pak. Sekarang istri saya senang Pak. Saya jadi pengangguran karena buka pintu dia langsung menikmati anggur yang segar. Lanjut. Ini Pak. Ini anggur akademik namanya. Ini kita bekerjasama dengan Bank Indonesia. Kita coba tawarkan konsep ini dan alhamdulillah mereka terima. Kita tanam di pesantren Pak. Ada beberapa pesantren yang mengembangkan anggur untuk sebagai pendapatan dari pesantren tersebut. Lanjut. Ini yang tadi disebut Pak, ini teknologi Haston yang kita inisiasi bagaimana membudidayakan padi dengan konsepnya ini menggunakan bibit yang tua dan jumlah bibit yang ditanam banyak Pak, sehingga akan menghasilkan rumpun yang luar biasa. Ini sampai 70 malai yang berisi Pak. Dan ini penggunaan drone nanti saya rasa sangat efektif dengan ini karena di rumpun yang banyak ini di usia-usia awal perlu pengendalian baik itu pengukuran ataupun pengendalian OPT-nya lebih tepat sasaran di celah-celah ini, makanya penggunaan drone saya rasa sangat efektif. Terus lanjut. Ini kita juga sangat hobi Pak. Ini hasil-hasil coba-coba riset kita Pak. Bawang merah yang bisa sampai 32 siung Pak keluarnya, kemudian sayur-sayuran lainnya. Lanjut. Kami juga senang melakukan eksplorasi ataupun mengoleksi tanaman-tanaman baik yang lokal seperti ini alpukat lilin ini sudah dirilis. Kemudian ada petai landa, ada pepaya madu, ada juga mangga-mangga introduksi. Lanjut. Ini yang disebut explorer Pak. Jadi kita juga kerjanya keluar masuk hutan Pak, baik di Kalbar ataupun kemarin di Jawa Tengah juga kita masuk hutan, bukan merambah hutan Pak ya, tapi kita mencari tanaman-tanaman buah-buah lokal, terutama durian Pak yang berpotensi. Kalau Bapak lihat ini, durian kita tidak kalah Pak dengan durian montong, durian musangking ataupun uci dari negerinya Upin Ipin. Bapak bisa lihat bagaimana aneka macam durian Nusantara yang ini. Nah, ini dari Kalbar Pak. Ini semuanya dari Kalbar dan beberapa sudah dirilis menjadi durian unggul nasional. Lanjut. Jadi latar belakang, makanya saya sangat merespon dengan kehadiran Prof Pak. Jadi karena teknologi sekarang sudah saatnya Pak. Kapan lagi? Sudah saatnya kita menggunakan ini. Negara lain sudah duluan sebenarnya, tapi tidak masalah, tidak ada yang terlambat. Apalagi dengan kemajuan teknologi umpamanya drone ini akan membantu dalam peningkatan produksi pertanian Indonesia. Saya yakin Pak. Lanjut. Kemudian dari Kementerian Pertanian juga meminta kita untuk membuat terobosan-terobosan Pak. Untuk lompatan peningkatan produktivitas dengan
Halo, Pak Anton. Sepertinya terdapat kendala jaringan dari Pak Anton. Mari kita coba tunggu sebentar. Ya. Baik, ini sepertinya Pak Anton terdapat kendala jaringan. Ini dari panitia akan coba untuk menghubungi terlebih dahulu sebentar. Ya. Ya. Ya, untuk Panton ini masih dihubungi. Jadi mohon maaf atas kendala jaringannya kepada seluruh hadirin beserta narasumber yang lain. Ini masih sedang kami hubungi untuk Assalamualaikum Panton. Pak Dadan. Pak Ya, Dadan mendengar? Waalaikumsalam Pak Anton. Iya, Pak Anton. Sepertinya kendala jaringan, ya Pak. Nyangkut ke pohon durian kali tadi kita bahas Iya, durian. gara-gara bahas duren ini Pak ya. Ya, silakan Nah, dilanjutkan untuk Pak Anton ya. Jadi memang Pak, lompatan-lompatan, terobosan-terobosan inovasi ini sangat diperlukan petani saat ini Pak. Petani sedang menunggu Pak. Salah satunya menunggu PROK ini. Alhamdulillah hadir dengan teknologi yang membuat, maaf Pak, para petani kami agak melongo kemarin Pak, melihat bagaimana kok yang dulunya nyemprot sawah itu hanya 16 tangki, kemudian istilah orang Pak berdarah-darah Pak kalau kami nyemprot di Kalbar Pak, karena ada keong Pak, ada keong, kemudian tidak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu itu karena tanahnya ambles Pak kalau di Kalbar itu. Jadi petani itu benar-benar berdarah Pak kakinya. Jadi makanya dengan adanya inovasi ini mudah-mudahan akan membantu sekali Pak, dan mereka sangat berharap Pak ini dapat menular ataupun akan dapat mereka gunakan untuk di sawah-sawah mereka. Lanjut. Lanjut Mas. Nah, jadi inilah yang real di lapangan. Dalam 1 hektar petani kadang-kadang sampai 16 tangki Pak untuk menyemprot. Di samping itu tenaganya sudah yang tua-tua Pak. Anak-anak muda udah jarang mau ikut ke sawah. Jadi kemudian belum lagi Pak residu yang hasil penelitian Pak, maksudnya hasil tes dari Dinas Kesehatan di daerah kami di Anjungan itu rata-rata petani Pak di darahnya mengandung pestisida. Nah, jadi makanya dengan penggunaan ini juga minimal mereka bisa mengurangi residu kontak langsung. Kemudian kita juga sekarang sedang lagi marak-maraknya mengembangkan pertanian yang berbasis ramah lingkungan itu dengan menggunakan biosaka ataupun menggunakan jadam, konsep jadam, menggunakan bahan-bahan organik. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bersinergi Pak antara teknologi terkini dengan drone, kemudian penggunaan teknologi untuk pengendalian hama penyakit ataupun pemupukan itu menggunakan teknologi yang ramah untuk lingkungan. Lanjut. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan Pak untuk di komuniti yang lain. Seperti di Lidah Buaya Pak, kami juga ada punya Lidah Buaya. Jadi itu hamparannya juga cukup luas di Kota Pontianak. Jadi dengan penggunaan drone mungkin salah satu tadi bisa untuk ini. Samping itu kita tahu drone bukan hanya sebagai penyemprot, juga bisa untuk mencari ataupun untuk melakukan data-data yang lain sepertinya. Seperti umpamanya hama penyakit, kemudian nanti bisa juga menghitung melihat kondisi secara luas ataupun pemotretan, pemetaan dan segala macam. Juga ini mendukung ini. Kemudian untuk di tanaman budidaya seperti durian ini Pak, ini mungkin karena tinggi, ini sulit dalam pengendaliannya. Makanya dengan penggunaan drone, mudah-mudahan ini dapat membantu. Lanjut. Bikin lagi Pak. Nah, ini Pak, ini yang kenyataan di lapangan. Kami punya durian Pak, ini besar-besar ini Pak. Ini perkiraan umurnya bisa 200 tahun. Ini Dr. Reza ini yang ada. Tingginya ini Pak, berapa puluh meter ini. Jadi kalau durian di alam ini kalau terserang ulat api namanya Pak, ini memakan pucuknya, itu durian ini bisa mati Pak dari pohon segede ini. Nah, makanya
dengan teknologi drone akan memudahkan Pak petani untuk menyemprot ataupun minimal nanti dikombinasikan dengan kamera atau apa bisa untuk melihat bagaimana kondisi buah. Nah, kemudian di saat di durian Pak, pada saat berumur masih muda, dia juga ada serangan tirataba namanya Pak, itu ulat yang akan memakan atau melobangi buahnya. Dengan drone ini mungkin nanti bisa menjawab tantangan petani untuk pengendalian hama, terutama hama ulat pada buah durian. Lanjut. Nah, jadi seperti kita ketahui Pak, bisa untuk drone ini digunakan sebagai untuk analisis kebun, untuk penanaman juga mungkin untuk pemupukan dengan granul, penyemprotan dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaat dari drone. Tinggal nanti bagaimana mungkin masukan dari petani, masukan dari kawan-kawan dari universitas untuk Prof juga. Saya rasa nanti akan bisa di-upgrade lagi atau bisa dinikah lagi sehingga demi kebaikan bersama. Dan di sisi bisnis juga Prof akan berjalan dengan lancar karena tadi berasal dari inovasi masukan-masukan dari kami di lapangan. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Masih bisa dengar Pak Dandan? Masih bisa masih Pak Anton ya. Lanjut. Baik, Materinya mohon maaf ya Pak, ini mungkin ada kendala di operator. Ya baik, ini sedang di-break. Ya. Silakan, lanjut. Pak Anton ya. Jadi yang tentu kita ketahui bahwa dengan ini akan lebih efisien dalam biaya operasional, penggunaan air juga kan dalam hanya 15 liter aja sudah cakupan juga cukup luas, dan sudah kita buktikan Pak kemarin di penyiraman ini sangat membantu sekali Pak. Apalagi kami di Kalbar ini di daerah yang medan tanahnya beda Pak dengan yang di Jawa. Kita banyak daerah-daerah yang rawa-rawa sehingga perlu kerja lebih ekstra. Mungkin dengan drone akan membantu ini semua. Lanjut. Ini kelebihannya Pak. Kekurangannya memang mahal Pak. Kita akui, memang ini masih mahal. Tapi nanti bisa Pak, insya Allah. Ini akan nanti kita akan coba promosikan nanti ke instansi lain atau di kabupaten juga ada mulai udah tertarik nih Pak. Padahal kami belum bawa barangnya ini Pak. Jadi mudah-mudahan ini jadi akan setimpal dengan manfaatnya. Akan juga mungkin dari aspirasi dewan segala macam. Mungkin udah kita mulai tawarkan Pak. Mudah-mudahan ini bisa lebih masif lagi penggunaannya di lapangan. Nah, jadi planning ke depan Pak. Karena kita lihat ini kebun kami ada sekitar 7 kebun Pak di Kalbar yang luasnya juga cukup luas. Jadi makanya kita nanti akan memperbanyak unit untuk mengcover ini semua. Kemudian kami akan juga planningnya untuk penyewaan Pak. Di samping membantu petani, kita akan penyewaan yang wajar Pak. Ini dari aset Pemprov, jadi harus ada PAD-nya. Jadi kita nanti akan coba bersama koperasi kita akan menyewakan ke petani. Kemudian ini juga sebagai edukasi Pak, karena di UPT kami juga sebagai tempat anak-anak magang, anak mahasiswa, anak sekolah pertanian, kemudian beberapa event-event juga kadang-kadang dilakukan di tempat kita. Jadi mudah-mudahan ini jadi edukasi untuk bagi masyarakat akan pentingnya. Karena kalau belum melihat Pak, belum hanya dengar-dengar ini biasanya tidak tertarik. Tapi kalau sudah melihat sendiri, mereka akan bisa mengetahui betapa besar manfaatnya menggunakan teknologi ini Pak. Dan yang penting ini Pak, ini akan menarik minat petani milenial yang sekarang sangat kami rasakan kekurangan sekali Pak, petani-petani milenial yang seperti yang saya katakan tadi. Lanjut. Kemudian Pak, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Taala meridhoi usaha kita, menjadikan amal ibadah bagi Pak Rio dan kawan-kawan, Pak Dadan, teman-teman, serta para petugas yang menginformasikan ini ke lapangan. Karena kita berharap Pak, apa yang kita kerjakan ini menjadi catatan amal ibadah dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Mungkin itu Pak dari saya. Nah, ini kalau tengok video ini, gambar ini Pak, yang tengah-tengah ini ada inovasi kita sebelumnya Pak. Itu jagung 9 tongkol Pak. Jadi kita coba mengadakan inovasi bagaimana membuat jagung itu bisa banyak tongkol. Ini
ini alhamdulillah keluar 3 tongkol yang normal, yang lainnya masih baby corn, Pak. Dan baby corn juga merupakan pendapatan bagi petani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini kita lihat Pak bagaimana keceriaan petani, petugas dan Prok Indonesia waktu uji coba terbang perdana di UPT kita Pak di Peniraman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi masukan untuk kita bersama, dan mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anton atas penyampaian materinya. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dan juga mungkin materi yang disampaikan oleh Pak Anton. Di mana memang penggunaan drone ini berangkat dari suatu problematika yang nyata di lapangan, yang salah satunya adalah tidak efektifnya proses pertanian manual yang dilakukan oleh petani secara konvensional dengan skala lahan yang luas, sehingga memang diperlukanlah suatu alat untuk bisa mempermudah tugas dan juga kerja petani, yakni melalui drone. Dan selanjutnya juga dengan adanya drone ini, itu bisa meminimalisir adanya kontak langsung petani dengan pestisida, di mana tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa cukup banyak petani-petani di Kalimantan Barat khususnya yang mungkin memiliki penyakit-penyakit diakibatkan oleh kontak pestisida secara langsung. Dan juga fungsi drone khususnya mungkin di Kalimantan Barat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis kebun, penyemprotan lahan, dan juga untuk menilai kesehatan tanaman serta beberapa fungsi lainnya yang disampaikan oleh Pak Anton. Lalu tak lebih juga, jadi penggunaan drone di Kalimantan Barat nanti ke depannya akan digunakan sebagai wahana untuk penyemprotan, lalu digunakan juga untuk jasa penyewaan ya Pak ya, untuk mempermudah akses petani untuk menggunakan drone, dan yang terakhir Pak. juga sebagai bahan ataupun sarana edukasi pertanian kepada petani khususnya di Kalimantan Barat. Nah, itu mungkin beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Anton. Sebelumnya, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga luar biasa kepada Pak Anton atas penyampaian materinya. Oke, sebelum dilanjutkan kepada materi yang selanjutnya, di sini kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk dapat melakukan absensi yang akan disediakan oleh panitia. Tak lupa, kami juga berharap untuk dapat melakukan absensi tersebut di kolom chat yang tersedia di link Zoom yang kami sediakan. Tapi sebelumnya juga saya ingin mencoba menyapa beberapa hadirin yang ada di sini. Saya lihat ada dari Pak Taufik ya tadi ya, Pak Taufik M. Taufik selaku Koor POPT Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat ini. Halo, selamat pagi Bapak M. Taufik. Halo Pak Taufik, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, baik. Dan selanjutnya saya ingin juga menyapa Ibu Kasia dari SP UPT PP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo nih dari Jogja, sama-sama dari Jogja. Halo, selamat pagi Ibu. Ya. Dan juga mungkin saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang baru bergabung di webinar series kelima dari PT Prox Indonesia. Baik, menginjak pada materi selanjutnya, yakni pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i. Halo, selamat pagi Pak Imam Syafi'i. Halo, selamat pagi Pak Dadan. Ya, Dengar suara saya Pak ya? ya kedengaran jelas Bapak Imam. Nah, tapi sebelum penyampaian materi oleh Pak Imam Syafi'i, di sini izinkan saya untuk dapat membacakan kurikulum vitae ataupun biodata dari Bapak Imam Syafi'i terlebih dahulu ya. Nama lengkap Bapak Imam Syafi'i SP, beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 18 Januari 1995. Untuk jabatan sekarang, beliau bekerja sebagai researcher dari Plant Protection Region Kalimantan, yakni di PT Sinarmas Forestry Region Kalimantan. Jadi ini dari Nganjuk, asli Jawa ya Pak? Dari Jawa, sekarang betul. kerja di Agak Kalimantan, merantau di Kalimantan. Nah, untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1 di Hama Penyakit Tanaman UGM ataupun Universitas Gadjah Mada dari tahun 2012 sampai 2017. Lalu untuk pengalaman kerja beliau pada tahun 2017 sampai tahun 2020, beliau bekerja sebagai asisten R&D di PT Persada Era Agro Kencana ataupun PT PAK.
lalu PT Mulia Sawit Agro Lestari MSAL Group di Kalimantan Tengah. Dan sekarang beliau bekerja di PT Sinarmas Forestry Region Kalimantan. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Imam Syafi'i untuk dapat menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Dadan. Izinkan saya akan sharekan konten sebentar. Sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh tim Frog ya kepada kami selaku praktisi maupun penelitian yang ada di perusahaan Sinarmas Forestry ini. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi drone penyemprotan. Jadi ada solusi baru untuk menangani permasalahan pemupukan dan pestisida tanaman yang efektif dan efisien. Jadi ini yang nanti kita bawakan. Jadi sebenarnya drone ini tadi itu cukup menjanjikan Pak ya, menjanjikan. Jadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anton, itu efisiensi tenaga kerja dan juga waktu untuk aplikasi pupuk dan pestisida. Jadi efisiensi tinggi ini sangat menghemat di saat tenaga kerja di bidang pertanian semakin sulit Pak, dan lambatnya regenerasi petani-petani muda kita. Nah, meski penggunaan drone yang menjanjikan ini efisiensinya yang biaya tinggi, tapi apakah penggunaan drone ini yang efektif untuk tanaman? Nah, atau bahkan justru biayanya membengkak ya, karena pupuk dan pestisida yang tidak tepat sasaran. Mari kita akan kita sampaikan di webinar kali ini Pak. Oke, ini tabel konten kita. Yang pertama nanti ada overview drone, kemudian ada juga perkembangan teknologi drone dan dalam pertanian, kemudian best agriculture drone for spraying fertilizer and pesticide, kemudian kisah sukses pemupukan dan pestisida dengan drone, ada juga yang tantangan Pak, kemudian ada lagi yang peluang drone di masa mendatang. Oke, yang pertama ini adalah overview drone. Nah, drone ini adalah atau pesawat nirawak ya, adalah sebuah pesawat yang tidak memiliki awak di dalamnya dan dikontrol secara remote. Ya, jadi awalnya drone ini digunakan untuk kepentingan militer, Pak, militer, kemudian pengawasan wilayah, penelitian, serta sprayer pertanian atau keperluan komersial seperti foto udara. Kemudian drone juga dilengkapi dengan berbagai sensor, baik kamera maupun perangkat lainnya, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan berbagai tugas dengan presisi yang tinggi dan akurat tentunya. Kemudian seiringnya dengan berjalannya teknologi saat ini, drone itu semakin diminati Pak oleh banyak masyarakat dan kalangan pemuda sekarang. Nah, terutama itu dalam dunia pertanian, ya, ini drone sprayer untuk pertanian, kemudian perkebunan maupun di kehutanan tentunya. Oke, kemudian yang kedua ini perkembangan teknologi drone dalam dunia pertanian, Pak. Jadi drone ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai drone mapping, dan yang kedua itu sebagai drone sprayer atau spreader. Nah, drone mapping sendiri itu ada beberapa, yakni digital inventory untuk mengetahui jumlah populasi tanaman, kemudian early warning system, ya, di kami juga menggunakan itu sebagai deteksi dini HPT, penyakit tanaman, kemudian monitoring dan evaluasi atau MONEV, kemudian ada juga yang inspeksi pengairan ataupun irigasi. Nah, kemudian ada juga yang identifikasi gulma. Nah, yang pertama ini jika digital inventory itu bisa untuk melakukan perhitungan dan inventarisasi perkebunan, kemudian kehutanan digital, itu contohnya dari rata-rata kanopi, kemudian perhitungan jumlah pohon dan lain sebagainya. Kemudian early warning system atau deteksi dini HPT. Nah, ini mempercepat deteksi hama dan penyakit pada tanaman, kemudian menyediakan data yang akurat untuk melacak perkembangan penyakit pada tanaman, dan juga mengurangi kerugian ketika itu sudah didapatkan data semuanya,
kita akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian. Jadi apakah dalam ambang batas ekonomi yang sudah diterapkan setiap perusahaan ataupun setiap pelaku dari petani itu apakah perlu dikendalikan ataupun tidak, ya itu dari early warning system deteksi ini. Kemudian ini ada lagi dengan drone sprayer. Nah, saat ini kita nanti akan membahas tentang drone sprayer maupun pemupukan ya. Nah, ini yang pertama ada drone sprayer atau spreader tentang pemupukan, kemudian ada lagi digunakan untuk pengendalian gulma. Nah, ini sangat menarik juga, Pak, karena herbisida ini juga kita kombinasikan juga untuk pre-emergen. Jadi pre-emergen itu adalah herbisida yang sebelum pratumbuh ya. Artinya ketika tanaman itu belum tumbuh, maka herbisida ini akan diaplikasikan dulu. Jadi nanti selama dia 1 bulan, 2 bulan sampai panen, bahkan sampai panen ya, dia tidak perlu menggunakan weeding lagi, tidak perlu menyiangi gulma lagi, karena sudah ada herbisida pre-emergen di sebelumnya. Kemudian drone sprayer dengan pestisida. Nah, ini dengan pemupukan, Pak, itu pemupukan bisa digunakan untuk mengganti tenaga penyemprotan secara manual, Pak. Dengan drone penyemprotan itu bisa lebih cepat, hemat air dan juga merata. Nah, ada beberapa pemupukan yang bisa diaplikasikan di drone, tapi berbeda-beda jenis drone nanti juga akan disampaikan juga. Nah, yang pertama adalah dengan pupuk cair. Pupuk cair ini itu kalau dengan drone kita itu memiliki kelebihan, Pak ya. Kelebihan yang pertama itu cepat rilis atau lepas. Itu. Jadi semakin dia cepat cair, maka dia cepat rilisnya diserap oleh tanaman sehingga pemenuhan unsur hara dari tanaman itu semakin terpenuhi gitu, Pak. Jadi banyak yang kita pikirkan, misalkan pertanyaan yang sering dilontarkan banyak dari petani kita, Pak. Ya kan? Seperti halnya ketika drone ini apakah dia itu bisa nggak membasahi dari ini, apakah dia efektif atau enggak? Karena ketika kita melihat drone itu kok enggak ada kabutnya, kadang seperti itu. Nah, apakah ini benar diserap oleh tanaman? Tapi berdasarkan dengan pengujian kami di lapangan itu secara visual itu memang tidak kelihatan, Pak. Ketika dibuktikan dengan penelitian-penelitian bahwa penerapan atau efisiensi drone ini sangat tinggi, ya kan? Kecuali ketika kita menggunakan pupuk cair, ya, maka pupuk ini akan bentuknya kan berkabut, Pak. Dia langsung diserap oleh tanaman. Itu dia bisa menempel di batang, kemudian bisa di daun, sehingga dia lebih cepat diserap oleh tanaman gitu. Nah, tapi ini ada kekurangannya di pupuk cair, Pak. Itu yang pertama itu bisa mudah hilang atau mudah tercuci, paling tidak 2 jam sebelum ataupun sesudah hujan. Ketika hujan, ketika aplikasi itu sebelum 2 jam itu hujan, ya ternyata dia mudah sekali tercuci. Makanya ini harus hal-hal yang perlu diperhatikan agar keberhasilan dari drone spraying pertanian lebih maksimal begitu. Kemudian apabila dosis yang tinggi itu akan menyebabkan scorching. Scorching adalah terbakar nekrosis seperti itu, Pak. Jadi sesuai konsentrasi dan juga dosis yang dibutuhkan tanaman itu. Oke. Kemudian yang kedua ada pupuk granul atau powder, Pak. Itu kelebihannya itu jika jangka panjang dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman, kemudian frekuensi aplikasi pemupukan lebih sedikit ya dibandingkan dengan pupuk cair. Kemudian kalau kekurangannya itu konsistensi bentuk pupuk padat ini dapat mempengaruhi kinerja spreader. Nah, beberapa pupuk yang kita dapati di lapangan itu kan bentuknya enggak hanya bulat ya, ataupun karena bentuknya macam-macam, ada yang besar dan itu kadang bisa mempengaruhi di ukuran butiran yang tidak seragam sehingga dia juga akan berpengaruh pada ketepatan dosis yang diberikan. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi yang drone untuk pengendalian gulma. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi drone ini bisa dikombinasikan dengan herbisida pre-emergen yang mampu menekan pertumbuhan gulma pada awal pertanaman. Nah, contohnya dengan kalau di tanaman kita di eukaliptus atau tanaman kehutanan, Pak ya, itu misalkan dengan bahan aktif indaziflam itu dia bisa tidak
mengendalikan gulma itu sampai dengan 3 bulan, Pak. 3 bulan sampai 4 bulan itu aman. Jadi selama itu bisa mengurangi weeding pada awal-awal pertanaman. Oke, kemudian ini juga ada di bawang merah, Pak. Ini salah satu penelitian juga. Ini bahan aktifnya oxyfluorophane itu pada bawang merah. Jadi pada saat awal-awal sebelum tanam diaplikasikan dengan pre-emergen itu 17 hari setelah tanam itu dibandingkan dengan kontrol belum ada gulma yang tumbuh. Padahal pada saat itu kan tanaman lebih harusnya cepat ya, karena dia masih baby, dia harus cepat sehingga persaingan antar gulma bisa diminimalisir dengan adanya pre-emergen ini dan dikombinasikan dengan drone sprayer begitu. Kemudian beberapa hal juga kita dapatkan itu bisa menggunakan dengan sprayer HPT itu secara mekanis dan menggunakan drone seperti halnya kayak ulat pemakan daun, kemudian ulat penggulung daun ya di kehutanan maupun di pertanian juga sama bisa digunakan, Pak, dengan dosis yang harus dianjurkan dan harus ada sesuai anjuran dosis yang digunakan oleh pestisida tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang kayak misalkan spray hama ya, hama itu akurat pada titik tanam. Jadi dia pada saat jalur tanam aja, Pak, yang disemprot, bukan di lahan yang kosong begitu. Karena kan di tiap-tiap tanaman perkebunan maupun di kehutanan kan beda-beda jarak tanam dan sebagainya. Soalnya di pertanian itu bisa jarak tanam lebih dekat dibandingkan dengan tanaman perkebunan, tanaman kehutanan begitu. Jadi dia mampu membaca titik-titik hama ketika dia udah muncul, udah ketemu titik yang mau disemprot. Nah, itulah yang nanti dosis per pohonnya bakal terpenuhi. Itu. Nah, kemudian ada juga yang kelebihan dari pestisida cair. Kita kategorikan ada pestisida cair dan juga ada pestisida granul. Kelebihannya ini adalah dalam efisiensi ya dalam biaya operasi, kemudian efisiensi dalam penggunaan air, nah, kemudian efisiensi dalam waktu, dan juga efisiensi tenaga kerja. Tapi kekurangannya juga untuk hama tertentu itu menggunakan volume semprot yang tinggi sesuai dengan anjuran. Kemudian pestisida granul itu kelebihannya juga bisa mereduksi tenaga kerja untuk aplikasi pestisida granul. Kekurangan juga ini konsistensi bentuk material juga sama dengan pupuk tadi ya, dapat mempengaruhi kinerja mekanisme spreader. Kemudian juga ukuran butiran yang tidak seragam akan mempengaruhi ketepatan dosis, Pak. Halo, Mas Imam. Ya, baik. Sepertinya terdapat kendala jaringan ini dari Pak Imam Syafi'i. Mungkin kita coba tunggu beberapa saat, sekaligus mungkin menunggu panitia untuk menghubungi Pak Imam ya. Di sini saya ingin mencoba menyapa Bapak M. Ritonga dari Sukovindo ya, Pak M. Ya, selamat datang Pak M. Ritonga dari Sukovindo. Di sini saya juga ingin menyapa beberapa ya hadirin yang lain. Sudah Di ya? sini ada Pak Ayustina dari Salatiga ya, Pak Ayustina. Ya. Ya. Ini halo Pak Imam, sudah masuk Halo, lagi? sudah ya. Mohon maaf ada terputus jaringan. Ya, Ya. baik, silakan dilanjutkan Pak Imam. Iya. Mohon maaf ini karena di Kalimantan juga agak susah nih jaringan nih. Ya baik, nggak apa-apa Pak Imam. Iya, oke. Nah, beberapa hal yang perlu kita juga sampaikan, Pak, itu pentingnya drone. Belum slide ya, Pak ya? Belum keluar, Belum, Pak. Pak. Oh ya. Ya. Oh, ya. Sebentar, Pak. Oke, sudah. Sudah Pak Imam, sudah. Oke, ya. Jadi ada beberapa hal, ada 5 ya. Yang pertama ada man. Man itu bisa dapat mereduksi tenaga kerja. Nah,
dari main ini kita bisa dapatkan misalkan yang manual itu sebelumnya dengan manual Pak ya, semprot maupun pestisida itu bisa 4 orang, ternyata dengan drone ini hanya 1 orang operatornya itu. Nah, sehingga dapat mereduksi tenaga kerja dalam aplikasi pemupukan dan pestisida. Kemudian mengurangi resiko petani terpapar pestisida secara langsung. Tadi juga disampaikan oleh Pak Anton juga. Jadi ini juga sama. Jadi petani lebih safe ya terkait dengan paparan langsung pestisida karena jarak antar drone dengan petani agak jauh. Kemudian kapasitas cenderung konsisten, tidak tergantung dengan kemampuan orang ke orang. Kalau kita menyemprot drone dalam 1 hektar, itu kan bisa dalam waktu 1 hari ya, bahkan itu pun dengan waktu menit ya. Jadi dia lebih konsisten juga dalam kemampuan dalam menyebarkan material pupuk maupun pestisida. Nah ini tadi meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi kesehatan petani, resiko kesehatan petani, kemudian dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemupukan karena drone. Nah, seperti ini Pak, biasanya kan pekerja itu menggendong pompa Pak ya, menggendong pompa yang isinya pestisida dengan berat ya sekitar 20 kilo Pak. Nah, kemudian juga lahan demi lahan dia semprot dengan pestisida dengan cairan yang residu ataupun resiko terkena hirupan itu juga berbahaya juga dengan aktivitas kita terkena kulit atau lain sebagainya. Dan juga tidak sedikit yang kasus petani itu mengalami pusing akibat pestisida yang saat aplikasi. Nah, makanya ini muncullah dengan drone itu sendiri. Oke, yang kedua ada material Pak. Jadi material ini kita sampaikan juga tepat sasaran ya. Tepat sasaran artinya ketika kita menggunakan pestisida yang sesuai dengan hamanya, dia juga akan lebih cepat sasaran. Dan juga di sini harapannya juga efisiensi semakin besar dan mengurangi tingkat kegagalan pada tanaman. Kemudian lebih mudah terkontrol, Pak. Lebih mudah terkontrol. Ya. Kalau orang kan kita juga nggak susah yang ngontrol apakah di sisi sebelah sini selesai atau enggak. Nah itu bahkan juga jadi kendala maksimalan produksi pertanian ataupun perkebunan di tempat kita semua, sehingga produksi akan jatuh ya, tidak tercapai. Kemudian sirkulasi pengguna material yang mudah tertata, in-out material ini juga penting Pak. Kenapa penting? Karena ketika kita menggunakan pestisida yang sekali buka dan besoknya itu pun juga bakal berkurang ya efikasinya, maka dengan drone ini juga langsung 1 hari, bahkan nggak ada hitungan hari, di hitungan menit aja 15-20 menit dia selesai dalam 1 hektar. Jadi in-out dari material itu pun juga akan terjaga. Nah kemudian tergantung dengan lama penyimpanan, nah seperti ini. Ini kaitannya dengan material, kemudian kalau kaitannya dengan mesin itu jelas ini sudah beberapa komponen-komponen dari drone Pak. Itu perawatannya lebih mudah, kemudian jenis drone atau spare part yang banyak tersedia di pasaran begitu. Kemudian dari metode ini misalkan kayak fish in fish out, sehingga mencegah kadaluarsa barang atau stuck ya kan. Ketika barang itu yang kita plankan dalam, kalau dunia di perkebunan ataupun di kehutanan kan dia udah ada plan tahunan Pak, plan tahunan itu berapa banyak pestisida mau ataupun pemupukan yang harus terpupuk di areal tersebut. Jadi mencegah itu. Kalau ketika itu tidak dilaksanakan, yang kaitannya dengan kekurangan tenaga kerja yang membuat plannya itu tidak tercapai, maka jatuhnya nanti adalah barang itu jadi nggak daluarsa ataupun bahkan stuck dan tidak teraplikasi sempurna di lapangan. Nah, kemudian bisa tepat dosis, kita bisa hitung dia kalau misalkan di tempat kami itu menggunakan 30 liter per hektar ya, 30 liter per hektar, jadi bisa lebih tepat dosis. Kemudian tepat volume semprot, tadi 30 liter per hektar, kemudian tepat waktu Pak, dia nggak bisa mulur. Kalau orang kan hari ini nggak selesai kan,
bisa dilanjutkan besok, Pak. Tapi kalau drone ini kan ya sekali waktu saja. Kemudian aplikasi pestisida lebih cepat dan menghemat air dan merata. Nah, kemudian ada lagi tentang money atau tentang keuangan ya. Nah, ini yang biasa kita pakai manual, Pak, itu sekitar 350.000 per hektar, itu dengan drone itu cuma 150.000 per hektar. Jadi ada kurangan. Kemudian hari kerja yang harusnya 2 hari, itu hanya cuma 1 hari saja, Pak. Oke. Kemudian, nah, lebih hemat biaya dan jasa aplikasinya. Kemudian menurunkan kos per hektar, sama kos material lebih kecil karena metodenya benar. Ketika metodenya benar kan Pak, jadi material yang dikeluarkan itu jauh lebih hemat dan juga pas. Nggak meluber, nggak ternyata kurang di sana, kurang di sini, dan lain sebagainya. Itu yang nantinya fokusnya kita adalah di efisiensi dan juga efektif dalam pertanian menggunakan drone ini. Kemudian selanjutnya ada kiat sukses Pak, pemupukan dan penggunaan pestisida dengan drone. Ini yang pertama kita harus sesuaikan alat yang digunakan. Jadi harus sesuai Pak alatnya. Jadi drone-nya itu sesuai dengan spesifikasi. Misalkan ini ada juga yang modelnya ini, kemudian jumlah rotornya ada 6, diameternya sekian. Volume tangki itu biasanya kalau untuk pestisida Pak yaitu 10 liter. Kemudian waktu kerja yang efektif itu di angka 10 sampai 12 menit. Nah, kemudian kecepatan angin ini juga diperhatikan ada 12 meter per sekund. Kemudian jumlah nozzle-nya ada 6. Dan tinggi semprot ini 1,5 sampai dengan 4 meter. Ketika dia kurang dari itu, maka terjadilah bibit ataupun tanaman yang kita semprot dia bisa tergulai karena dengan turbulensi dari kecepatan angin tersebut. Makanya kita harus perhatikan betul dengan kondisi itu. Kemudian nozzle yang dipakai itu juga harus berbeda. Ini menggunakan hollow cone nozzle. Contohnya ini. Kemudian anemometer. Nah, anemometer ini sangat penting Pak ketika drone itu terbang. Karena apa? Karena kalau kuota yang kecepatan angin itu lebih dari 10 meter per sekon, 10 meter per jam, itu bisa tidak tepat sasaran. Dia akan melenceng begitu, melenceng ke ya bukan tanaman yang malah di lahan yang lain gitu. Jadi makanya anemometer itu sangat penting yang pada saat penggunaan drone di lapangan. Kemudian takaran juga sama, takaran karena drone ini juga sesuai tepat dosis tadi kita harus ada takaran. Kemudian timbangan juga sangat perlu Pak. Kemudian butang. Nah, ini tempat kami juga harus ada ya. Harus ada air karena tadi dengan hemat air maka kita juga akan save air ya sepas mungkin. Kemudian yang kedua adalah bahan yang digunakan harus sesuai. Nah, seperti pupuk itu harus. Kemudian insektisida, kemudian perekat, ya kan Pak. Ya, jadi di drone ini juga kalau pestisida itu wajib menggunakan perekat. Karena kalau enggak, ya dia nanti juga bakal tidak efektif. Kemudian air ini ada juga Pak ya, air pH air itu 3,5 sampai dengan 6, kemudian tidak mengandung serbuk atau partikel kayu. Jadi airnya itu harus jernih yang telah diukur sedemikian rupa. Itu. Jadi kalau ada serbuk atau partikel kayu Pak, nanti bakal nyumbat ya di drone-nya itu sehingga tidak efektif nantinya. Kemudian persiapan larutan insektisida ataupun pupuk Pak. Nah, yang pertama itu pastikan penyemprotan dengan air bersih untuk mengurangi terjadinya penyumbatan nozzle dan saluran alat semprot. Kemudian pastikan pupuk atau insektisida belum expired. Ya kan ini sangat penting karena efikasinya tidak maksimal nantinya. Kemudian volume semprot pupuk atau pestisida 30 liter per hektar. Ini harus kita paskan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, kemudian menghitung jumlah larutan insektisida berdasarkan luas yang akan diaplikasi. Ya kan? Ini nanti bisa dikalikan dengan luas dengan volume semprot yang diaplikasikan, Pak. Kemudian isi ember dengan air sebanyak setengah kapasitas tangki drone, Pak. Kemudian takar insektisida dengan dosis sesuai dosis. Nah, perhatikan kapasitas drone untuk mengukur jumlah air yang harus ditambahkan. Jadi jangan sampai nanti luber ya akhirnya tumpah-tumpah kemana-mana. Kemudian aduk secara perlahan dengan hingga larutan tercampur homogen dengan stek kayu bersih. Nah, kemudian ini ada beberapa ketentuan penyemprotan drone mekanis itu gunakan tangki dan nozzle terpisah, Pak. Ketika kita menggunakan aplikasi pupuk ataupun insektisida dengan pestisida itu harus benar dan jangan sampai ada kontaminasi di sana. Nah, kemudian ada juga kita harus menyiapkan stok air bersih, Pak, untuk pembilasan tangki. Ini yang jadi bahaya kalau misalkan pupuk dengan insektisida itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau ketika dia mau dipakai dengan herbisida, nah ini residu yang tertinggal di di nozzle ataupun di selang propellernya itu yang membuat nanti bakal berpengaruh pada produksi kita. Kita harusnya mengendalikan tanaman kita malah ada saluran residu herbisida malah nanti mati semua. Itu maka stok air bersih harus cukup juga untuk pembilasan tangki dan saat pembilasan lainnya. Kemudian pastikan pilot drone ini telah tersertifikasi, Pak, sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti takutnya nanti belum ada sertifikasi dia sudah bisa menggunakan drone, nanti jangan-jangan salah dan jatuhlah, itu yang ditakutkan. Nah, kemudian yang kelima ini ada kalibrasi lebar semprot drone. Jadi kalau pada saat kita aplikasi di lapangan pun harus kita kalibrasi, Pak, terlebih dahulu. Apakah lebar semprotnya sudah sama, kemudian volume semprot yang disemprotkan ke dalam tanaman kita itu sama ataupun tidak. Nah, kemudian pengamatan kualitas hasil kalibrasi ini harus tetap dijalankan. Kalau ketika kita menggunakan drone secara berkelanjutan, maka kita selama periode tertentu harus kita cek benar nggak kualitasnya, sehingga kualitas akan terjaga dan terpenuhi. Kemudian aplikasi pemupukan atau insektisida, tadi ini, Pak, yang saya sampaikan itu selalu mengamati kecepatan angin dengan anemometer. Nah, jika kecepatan angin itu lebih dari 10 meter per sekon, maka penyemprotan harus dihentikan karena semprotan tidak akan jatuh ke sasaran. Dan kecepatan angin kurang dari 10 meter per sekon, maka penyemprotan tetap dilakukan. Ya gitu. Makanya nanti kalau misalkan anginnya lebih dari 10 meter per sekon, nah, dia nanti akan sasarannya bukan di tanaman kita, malah nanti di lahan lain. Jadi nggak efektif penggunaannya. Kemudian pengamatan kualitas aplikasi pemupukan atau insektisida. Nah, ini pengamatan perlu dilaksanakan seperti Monef, Pak. Setelah dilaksanakan penyemprotan dengan drone itu QC namanya, quality check ya. Quality check apakah itu sudah terpupuk ataukah belum. Kita bisa melihatnya dengan beberapa metode. Kemudian yang ke-9 harus kita perhatikan juga perawatan drone dan lain sebagainya. Kemudian ini ada safety penggunaan drone. Nah, ini juga harus kita seimbangkan, Pak. Pastikan operator itu menggunakan alat pelindung diri ataupun APD, Pak, ya. Nah, kemudian keselamatan lingkungan. Karena kalau nggak tepat dosis, tepat ini nanti keselamatan kita akan terganggu, Pak. Keselamatan lingkungan artinya. Jadi residual di lapangan itu akan menjadikan buruk di lingkungan kita kalau nggak sesuai dengan dosis yang kita berikan. Nah, dari situ kita ada tantangan, Pak, ya, tantangan dari beberapa hal, beberapa objek ke depan. Itu yang pertama itu tentang ketepatan dan akurasi. Ya, jadi penyebaran pestisida ini menjadi sangat penting untuk memastikan tanaman terlindungi dari HPT. Harus presisi dan akurasinya yang tepat, terutama pada lahan yang luas, Pak. Ya, ini kalau misalkan ketepatan dan akurasi ini tidak ada, ya maka ya sama saja, Pak, nggak bisa kita jalankan yang secara efektif dan efisien. Kemudian kapasitas baterai ini pada saat pemupukan, ya, drone itu juga aplikasi pestisida juga memakan waktu dan energi. Jadi
kapasitas baterai itu kan sekali terbang dia bisa sampai 15 menit. Jadi harus ada cadangan baterai yang harus disiapkan. Begitu. Kemudian kesulitan dalam interpretasi data. Nah, ketika ada pemupukan, menggunakan drone ini untuk mengumpulkan data dan aplikasi juga menghasilkan data yang sangat besar dan rumit ya. Mungkin petani juga memerlukan keahlian khusus ya untuk menginterpretasikan data tersebut dan juga mengambil keputusan yang tepat dari data tersebut. Gitu. Kemudian biaya, nah ini juga pengadaan biaya itu juga relatif lebih mahal, Pak, terutama bagi petani-petani kecil yang mungkin tidak mampu membeli, Pak, dan mempertahankan drone secara mandiri. Begitu. Kemudian regulasi yang mampu mempermudah implementasi drone di dunia pertanian. Jadi regulasi ini penting ya, dan supaya ke depan bisa ekspor jauh lebih banyak tentang dunia drone. Kemudian keamanan. Nah, ini keamanan juga penggunaan drone dalam aplikasi pestisida juga harus mempertimbangkan faktor keamanan, terutama jika pestisida yang digunakan itu bersifat racun ya bagi manusia dan juga hewan yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa melihat peluang, Pak, di masa mendatang. Di peluangnya adalah yang pertama itu kemajuan teknologi drone. Kemajuannya pesat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi aktivitas penunjang dalam dunia pertanian. Tentu sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang tinggi, apalagi di nanti ke depannya ya, ke depan akan dikombinasikan dengan teknologi IT ya lain, pertanian 4.0 dan data mining. Dalam artian itu bisa menjadi integrasi sistem yang penyemprotan juga di situ, menyebarkan benih dan lain sebagainya. Kemudian mengambil data tanah dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi biaya tadi sudah diinikan. Jadi harusnya penggunaan drone ini mampu menurunkan biaya operasional di lapangan begitu. Kemudian ada lagi mengoptimalkan penggunaan lahan. Nah, drone ini dapat membantu petani untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dengan memberikan informasi tentang kepadatan tanaman dan kebutuhan nutrisi di areal-areal tertentu. Kalau itu dilakukan secara optimal, maka petani juga akan melihat kebutuhan mana sih nanti yang dibutuhkan nutrisi di areal tertentu tersebut. Kemudian ini menyediakan kesempatan berkarya kepada generasi milenial dalam dunia pertanian. Karena sebelum adanya drone itu minat dari petani kita, petani yang generasi milenial itu dari 18% ternyata meningkat Pak jadi 20%. Jadi maka nanti kalau ini terus kita gunakan dengan skala yang lebih besar, maka ketertarikan generasi milenial kita dalam dunia pertanian sangat lebih cepat. Itu. Kemudian memacu industri drone dalam negeri. Jadi untuk dapat bersaing dengan luar negeri dan juga kebutuhan pertanian lainnya. Oke, begitu dari saya, Pak. Oke, halo Pak Imam Syafi'i. Ya, baik, sepertinya Pak Imam Syafi'i ini mengalami gangguan jaringan. Namun tadi sepertinya dari Pak Imam Syafi'i setelah selesai menyampaikan materinya. Ya, baik. Sepertinya dari Pak Imam Syafi'i sudah selesai menyampaikan materinya. Nah, di sini ya dilanjutkan bagi materi yang ketiga, yakni akan disampaikan oleh Pak Reo Yudono selaku COO ataupun Chief Operation Officer dari PT Frogs Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk dapat menyapa Pak Reo terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Reo. Selamat siang Mas Dadan. Ya, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk dapat membacakan CV dari Pak Reo Yudono terlebih dahulu. Nama lengkap Pak Reo Yudono BSc MSc. Beliau merupakan COO ataupun Chief Operation Officer dari PT Frogs Indonesia, di mana beliau memiliki riwayat pendidikan untuk strata 1
beliau selesaikan di Aerospace Engineering pada tahun 2007 di Institut Teknologi Bandung di Indonesia. Dan untuk Strata 2 ataupun Magister, beliau merupakan lulusan dari Master of Science dengan program studi Advanced Technology Fusion pada tahun 2012 di Konkuk University, Korea Selatan. Nah, untuk pengalaman bekerja beliau, beliau sudah melanglang buana nih di beberapa perusahaan penerbangan ataupun mungkin perusahaan drone. Di antaranya beliau pernah bekerja sebagai Technical Drafting Officer ataupun Engineering Department di Qatar Airways di Qatar, lalu sebagai Asisten Manager Engineering Department di PT Aeroterra Indonesia, dan juga beliau merupakan Asisten Profesor Aerospace Engineering Department di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan yang terakhir sekarang beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer di PT Frogs Indonesia. Untuk pengalaman publikasi beliau sangat banyak, ada tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Di antaranya beliau pernah menjadi presenter di International Conference of Engineering and Natural Science tahun 2018 di Tokyo, Jepang. Serta beliau menjadi pembicara di ICASA Matrix Conference, online conference pada tahun 2020, dan juga masih banyak lagi beberapa publikasi yang telah disampaikan oleh Pak Reo selaku CEO di PT Frogs Indonesia. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, saya berikan kesempatan yang luar biasa ini kepada Pak Reo Yudono untuk dapat menyampaikan materinya. Dipersilakan pada Pak Reo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Mas Dadan. Dan juga izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang lain, Pak Anton dan Pak Imam Syafi'i. Tadi kita udah banyak banget dapat informasi ya, yang sangat tajam. Karena ini datang dari praktisi serta pihak yang memang langsung bersentuhan dengan pertanian dan perkebunan. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mungkin tidak akan bercerita lebih banyak lagi soal teknis dan aplikasi. Jadi mungkin ini lebih ke apa ya, obrolan pengenalan aja. Jadi drone Frogs Indonesia itu bisa apa sih gitu. Oke, mohon izin perkenalan, nama saya Reo Yudono. Tadi juga sudah diceritakan oleh Mas Dadan. Saya S1 di ITB, Teknik Penerbangan, kemudian S2 di Konkuk University, Korea Selatan, masih juga di bidang penerbangan. Kemudian untuk pengalaman kerja memang tidak jauh-jauh dari dunia penerbangan. Jadi selain sebagai COO, saya juga masih baru, hitungannya di Frogs, baru mulai dari Desember tahun lalu. Jadi mungkin baru jalan 4 bulan. Saya juga aktif sebagai dosen di STTK di Yogyakarta. Nah, sebelum di Frogs saya juga di dunia drone di perusahaan drone di Bandung, Aeroterra Scan. Jauh lagi sebelumnya saya pernah juga kerja di Qatar Airways sebagai drafting officer. Oke, ini daftar isi yang akan saya sampaikan di kesempatan webinar hari ini. Jadi ada sedikit mengenai profil Frogs Indonesia, kemudian ekosistem drone, kemudian pertanian di masa depan, serta beberapa perkenalan mengenai drones yang dimiliki oleh Frogs Indonesia. Frogs Indonesia atau dengan nama legalnya PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia itu kalau milestone-nya di tahun 2017 itu pertama kali diinisiasi sebagai sebuah perusahaan R&D. Awalnya memang dibentuk untuk mendevelop passenger drone seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, di tahun 2017 di tahun yang sama versi 1 itu desainnya telah selesai. Kemudian di tahun 2019 tim dari Frogs Indonesia itu semakin besar sehingga di tahun tersebut dibuatlah desain versi 2 dan juga dibangun diproduksi drone passenger versi 2-nya. Nah, di tahun 2020
drone passenger versi 2 ini mencapai milestone penerbangan pertamanya. Ini menjadi satu-satunya drone passenger di produksi Indonesia yang sudah pernah terbang. Kira-kira seperti itu. Nah, di tahun yang sama juga kami mulai melihat potensi bisnis lain di bidang drone, yaitu mulai dari pengembangan drone untuk surveillance, kemudian kargo. Kemudian di tahun 2021, Frox Indonesia menelurkan sister company yang berfokus pada bisnis jasa aplikasi drone, yaitu Frox Solusi Indonesia. Kemudian di tahun yang sama juga kita mulai mengembangkan drone sprayer yang pada akhirnya menjadi main product dari Frox Indonesia. Kemudian untuk beberapa pameran juga Frox Indonesia pernah mewakili Indonesia di pameran internasional seperti di tahun 2021 itu di Dubai. Oke. Nah, ini adalah suatu ekosistem drone yang kami impikan. Jadi drone itu akan digunakan di segala lini kehidupan manusia. Tentu saja tujuannya untuk membantu atau mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada aplikasi untuk agrikultur, kemudian untuk transportasi, kemudian juga untuk transportasi manusia, transportasi barang. Ada yang memang beroperasi penuh di atas daratan, kemudian ada juga yang bisa beroperasi di atas lautan. Seperti itu. Di mana satu sistem dan sistem lainnya itu saling terintegrasi. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana sih kalau di bidang pertanian? Ini juga menjadi impian untuk masa depan, di mana di pertanian di masa depan itu nanti harapannya adalah semakin terintegrasi, semakin efektif, semakin efisien gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi. Ini gambar ini saya ambil dari World Economic Forum. Jadi ada penggunaan drones untuk survei, pemetaan, kemudian monitoring. Nah, ini dikatakan ini dapat meningkatkan produksi 2-5%. Kemudian untuk pemanenan juga menggunakan robot. Mereka nyebutnya sebagai agribots, jadi robot agrikultur gitu ya. Sehingga ini aplikasinya bisa untuk pemupukan juga, untuk pemanenan juga. Ini dikatakan cost untuk penggunaan fertilizer-nya itu bisa turun hingga 99,9%, jadi lebih hemat. Kemudian ada smart tractor, jadi untuk pengolahan lahan, tanah, itu bisa menggunakan, bisa menghemat hingga 10% biaya dari bahan bakarnya. Itu. Kemudian sensor juga ditempatkan di ternak sehingga bisa memonitoring kesehatan dari ternaknya. Nah, semua data yang dihimpun itu nanti terintegrasi sehingga dapat dimonitor secara real time, kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan lebih cepat sehingga ujung-ujungnya adalah nanti efektivitas dari produksi pertanian itu bisa lebih meningkat. Itu. Oke, sekarang baru masuk ke intinya. Jadi drone Frox Indonesia tuh ada apa aja? Di sini saya akan memperkenalkan 3 jenis dulu. Yang pertama ada drone mapping. Itu digunakan untuk mendapatkan data lahan, baik dalam bentuk peta gambar maupun dalam bentuk peta data. Kemudian yang kedua drone monitoring, untuk mendapatkan informasi secara real time dari jarak jauh. Dan yang ketiga adalah drone sprayer, yaitu yang digunakan untuk membantu pemupukan dan penyemprotan hama. Oke, ini adalah salah satu produk drone mapping kami yang bisa dioperasikan dengan sangat mudah karena dia tidak membutuhkan landasan. Nanti dia take off dengan dilempar. Jadi ukurannya cukup ringan, kemudian juga bisa dibawa
untuk ke daerah yang lebih remote seperti itu. Nah, jadi mungkin yang perlu kita pahami bersama, drone itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai alat. Jadi dia pintar tapi hanya sebagai alat. Ketika nanti datanya sudah dihimpun gitu ya, itu tetap saja kita tidak bisa menerima secara mentah dari si drone gitu. Nah, penggunaan drone ini untuk pengambilan data dari udara itu memberikan nilai efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih baik dari teknik sebelumnya. Sebagai contoh, untuk foto udara mungkin sebelum ada drone itu dulu orang naik helikopter, bawa kamera gitu ya. Bayangkan saja itu nanti cost-nya berapa untuk sekali penerbangan untuk melakukan foto udara. Nah, dengan drone ini cost-nya akan jauh lebih murah. Kemudian untuk tingkat keamanannya juga, kalau dioperasikan membawa orang tentu ada potensi bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya kita operasikan drone. Nah, di sebelah kanan ini saya sajikan ada 3 bentuk data yang bisa diperoleh dari drone mapping. Yang pertama itu untuk fotogrametri, jadi pengambilan foto tegak lurus terhadap permukaan bumi menggunakan kamera biasa ya, kamera RGB. Nah, dari data ini mungkin nanti bisa dihimpun informasi misalnya luas lahan, kemudian juga bisa sampai ke penghitungan pokok tanaman seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah menggunakan kamera multispektral. Jadi data yang dihimpun itu nanti disajikan dalam bentuk warna-warni seperti ini. Nah, nanti interpretasinya ini tetap harus dengan orang yang ahli, dengan agronomis. Jadi apakah warna hijau ini artinya apa? Warna merah ini artinya apa? Si drone hanya akan memberikan datanya saja. Untuk interpretasi nanti tentu akan harus berkonsultasi lagi dengan ahlinya, misalnya dari agronomis. Kemudian yang ketiga, ini contoh data yang dihimpun dari kamera LiDAR. Jadi kalau LiDAR ini dia memetakan kira-kira dalam bentuk 3 dimensi, sehingga nanti volume dari tanamannya bisa dihitung. Ini juga sangat menarik karena mulai tahun ini ya, jadi ada perdagangan karbon antar negara. Nah, ini kami juga sedang ada inisiasi penelitian bersama salah satu universitas, itu mau menghitung potensi karbon di pesisir pantai. Nah, nanti aplikasinya akan menggunakan kamera LiDAR sehingga dihitung volume tanaman di pesisir pantai, kemudian nanti nilai karbonnya berapa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk drone monitoring, ini salah satu produk Vlogs Indonesia yang kami beri nama Aksa. Ini dengan konfigurasi multirotor, 4 motor, quad motor. Oke, ini digunakan untuk mempermudah pengawasan suatu area tanpa harus berada di tengah-tengah area tersebut. Jadi mungkin tadi sebagai contoh yang Pak Anton kemukakan, mau lihat buah durian di pohon yang udah gede banget, udah tinggi banget, itu gimana kondisinya, apakah ada hama atau ada hal-hal lain lah ya, penyakit gitu, itu bisa kita gunakan drone monitoring gitu, karena di sini ada kamera yang bisa langsung dilihat secara real time. Kalau di pertanian seperti itu. Kalau di bidang-bidang lain, misalnya untuk perawatan bangunan ataupun peralatan misalnya instalasi listrik, itu juga bisa digunakan. Jadi memang untuk monitoring seperti itu. Kemudian, nah ini yang artis utamanya nih, drone sprayer. Jadi ini digunakan untuk, jadi penggunaannya itu bisa menekan biaya operasional perkebunan dan meningkatkan efektivitas pekerjaan dalam waktu bersamaan. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Imam Syafi'i ya, bagaimana memang drone sprayer ini memberikan banyak keuntungan. Gitu. Tentu saja dengan batasan-batasan operasional yang memang harus tetap kita patuhi.
Nah, ini yang atas ini adalah drone sprayer kami yang memiliki kapasitas 10 liter yang sudah tersertifikasi TKDN. Kemudian yang bawah adalah Sekar Agri dengan kapasitas 22 liter. Nah, nanti kalau mau beli nih, bingung milih mau yang 10 atau 22 gitu. Nah, itu sebenarnya nanti melihat kepada kebutuhan operasionalnya. Jadi tadi Pak Imam juga sempat menyatakan bahwa di kebunnya itu memang yang efektif itu menggunakan 10 liter. Jadi untuk sekali jalan itu penyemprotannya sesuai gitu ya, dosisnya sesuai, kemudian waktunya juga sesuai seperti itu. Oke, jadi ini videonya sorry agak putus-putus. Jadi sebenarnya bisa dilihat memang pengoperasiannya itu bisa dibilang sudah sangat mudah. Drone sekarang itu secara teknologi itu memang sudah cukup advance. Jadi istilahnya tanpa kita goyangin remote-nya aja dia udah stabil. Jadi yang ketika kita memberikan input untuk arah geraknya itu dia akan menstabilkan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian sebenarnya nanti pada aplikasi spraying itu kita bisa melakukan perencanaan jalurnya dulu. Jadi pre-flight plan lah. Jadi kita buat semacam peta jalan si drone-nya, itu dia areanya mana saja, secara otomatis dia akan mengenerate gerakan terbang zigzagnya begitu. Dan ketika sudah nanti drone istilahnya cuman kita perintahkan oke, silakan terbang, silakan beroperasi seperti itu. Sementara remote itu tetap dipegang untuk mengambil alih bila terjadi hal-hal yang di luar rencana seperti itu. Oke, jadi secara operasional memang sudah lebih mudah. Kemudian tadi ya juga dipaparkan bahwa keberadaan drone ini menarik petani-petani milenial. Gitu ya sih. Memang jadi pekerjaan petani itu jadi lebih keren sekarang karena bersentuhan dengan teknologi yang cukup advance, drone seperti itu. Nah, ini pada akhirnya menarik anak-anak muda untuk kembali ke sawah istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada salah satu hasil penelitian kami bersama dengan Pusat Penelitian Teh dan Kina. Jadi mencoba mengukur seberapa efektif sih penggunaan drone untuk drone sprayer di perkebunan. Ini waktu itu pengujiannya di perkebunan teh. Jadi ada 3 jenis nozzle yang digunakan. Itu ada A itu untuk nozzle tipe cone, B itu nozzle tipe flat V, kemudian yang C itu nozzle tipe centrifuge. Kemudian ada 2 penyemprotan manual, yaitu yang metode knapsack dan mist blower. Nah, ini kalau dibandingkan memang penggunaan drone itu lebih hemat. Jadi hanya membutuhkan 40 liter per hektarnya saja. Kemudian kalau dari sebaran semprotannya memang tidak serapat metode knapsack ataupun mist blower, tapi paling tinggi itu memang di centrifuge di antara 2 tipe sprayer tipe nozzle-nya. Namun dengan cover spraying yang tidak terlalu rapat ini dinilai sudah cukup sebenarnya seperti itu. Jadi jadi yang bisa kita soroti di sini mungkin efisiensinya, ya. Jadi jumlah pupuk cair yang digunakan lebih rendah, kemudian waktu pengoperasian yang lebih cepat dan lebih mudah juga dibandingkan dengan metode manual seperti itu. Oke, tadi sudah 3 saya perkenalkan. Saya coba perkenalkan lagi 3 lagi nih. Jadi ada apa lagi?
Yang pertama ada drone kargo, kemudian ada drone harvester, dan drone yang lain-lain. Nah, drone kargo ini digunakan untuk membawa barang dari satu titik ke titik lain secara otomatis dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Kemudian drone harvester itu digunakan untuk membantu pemanenan tanaman, terutama pada kondisi yang sulit dan tidak aman. Ini adalah salah satu produk drone kargo yang dikembangkan oleh Prox Indonesia. Penggunanya ini memberikan keuntungan diantaranya menembus akses yang sulit, mempersingkat waktu, penghematan biaya logistik, dan jumlah SDM yang diperlukan lebih sedikit. Drone kargo ini di tahun lalu kami utilisasi untuk mendukung kegiatan di area pasca gempa di Cianjur. Jadi waktu itu bersama dengan BNPB kami melakukan pengiriman obat-obatan ke daerah yang memang masih sulit untuk dijangkau dengan akses darat, jalan maupun kendaraan seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu si drone bisa terbang dengan aman melewati kontur yang cukup matang gitu ya. Kemudian mendarat juga dengan aman. Sehingga dapat mengantarkan obat-obatan ke masyarakat di tempat tujuan seperti itu. Oke, selanjutnya drone harvester. Nah, ini salah satu drone yang juga kami kembangkan. Ini penggunaannya itu dapat membantu mempercepat proses pemanenan dengan biaya operasional yang lebih murah. Ini kemarin kami ujikan untuk perkebunan sawit. Jadi pohon sawit itu kalau masa tanamnya sudah lebih dari 4 tahun itu memang posisinya sudah tinggi-tinggi sekali. Nah, kalau sebelumnya memang pemanenan menggunakan tenaga manusia dengan tongkat panjang dan ada pisau di ujungnya gitu ya. Nah itu katanya pemanennya rata-rata kalau udah tinggi-tinggi udah males tuh karena sulit gitu. Sehingga bisa nggak dikembangkan suatu drone yang membantu untuk kegiatan seperti itu. Nah, itu dikembangkan drone harvester ini. Nah, ini masih dalam tahap R&D sebenarnya. Jadi, tapi potensinya memang sudah terlihat gitu. Dia sudah bisa terbang dengan stabil, kemudian sudah bisa melakukan pemotongan seperti itu. Nah, tadi juga tuh yang Pak Anton paparkan ada pohon durian tuh tinggi banget. Saya juga mikir tuh gimana cara manennya tuh. Nah, kalau pakai drone harvester mungkin bisa membantu seperti itu. Oke, kemudian yang lain-lain. Nah, sebenarnya teknologi drone ini memang masih bisa berkembang dengan pesat ya, karena tadi yang saya katakan memang secara basic drone itu adalah alat. Kalau kita berpikir lebih jauh, tentu kita akan bisa menciptakan alat-alat gitu ya istilahnya. Nah, ini gambar ini saya ambil dari Cropin. Jadi sebuah konsep atau ekosistem gitu ya. Utilisasi robot lah, paling tidak robot. Jadi ada yang di darat, ada yang di udara untuk meningkatkan produktivitas ujung-ujungnya. Produktivitas dari entah itu pertanian atau perkebunan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tipe-tipe drone yang bisa dikembangkan untuk masing-masing tugas itu masih banyak yang bisa kita lakukan seperti itu. Bahkan peningkatannya bisa saja untuk performanya sendiri, misalnya drone monitoring maunya yang bisa terbang sampai 5 jam gitu. Secara performa masih bisa kita kembangkan. Ataupun jenisnya, ada kita kebutuhan drone untuk jenis-jenis baru, misalnya drone untuk mengecat atau drone untuk membersihkan kaca gedung misalnya, itu masih mungkin saja dikembangkan seperti itu. Jadi Prox Indonesia juga sebagai salah satu perusahaan manufaktur drone terdepan di Indonesia, itu juga memang sekarang ini tidak henti-hentinya melakukan R&D untuk aplikasi drone di bidang-bidang lain gitu. Sementara untuk drone yang existing juga kami terus meningkatkan performanya seperti itu. Oke, kembali ke pertanyaan Jawa, jadi drone Prox Indonesia bisa apa sih gitu. Nah, kalau dari tadi ternyata bisanya banyak. Bisa memetakan lahan,
bisa mengawasi area, kemudian bisa menyemprot pupuk, bisa mengirimkan barang, bisa memanen, dan membantu hal-hal yang lainnya. Yang ujung-ujungnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas dari perkebunan ataupun pertanian. Ya, jadi kesimpulannya ini, Drone Vlog Indonesia bisa apa aja, bisa semuanya, seperti itu. Oke, sekiranya itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Dadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Reo selaku CEO dari Proxy Indonesia yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Dimulai dari tadi ya Pak ya, perkenalan tentang Proxy Indonesia itu ya, yakni perusahaan yang didirikan pada tahun 2017, lalu jenis-jenis drone yang bisa diproduksi oleh PT Proxy Indonesia gitu, dan juga mungkin tadi sampai pertanyaan drone itu bisa digunakan untuk apa aja sih? Istilahnya itu dari hulu sampai hilir ya Pak ya. Jadi bisa dari mulai penyemprotan sampai pemanenan, monitoring, dan juga mungkin istilahnya sampai pengiriman barang ataupun kargo. Baik, Alhamdulillah tiga narasumber kita yang luar biasa telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Sebelumnya marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini. Ya. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Saya tadi melihat banyak sekali Bapak Ibu para hadirin sekalian yang menggeliat, yang tergelitik untuk melakukan ataupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nih. Di antaranya tadi ada Pak Rahmat, dan juga ada beberapa para hadirin yang hadir ya ini di kolom chat. Yang pertama, di sesi ini saya akan berikan 3 pertanyaan kepada seluruh audiens. Di sini saya ingin memberikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Rahmat. Halo Bapak Rahmat, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, kebetulan tadi Bapak Rahmat menyampaikan 2 pertanyaan di kolom chat. Di sini kami Ya, berikan hak eksklusif nih untuk Pak Rahmat untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, silakan Bapak Rahmat. ya terima kasih. Ya, pertanyaan saya ada 2. Ini terkait dengan program rehabilitasi dengan tanaman kopi di tanaman kopi. Tanaman kopinya ditanam di lahan yang berbukit-bukit dengan terrain atau slope di atas 30%, sehingga untuk monitoring cukup tidak efektif kalau manual, karena untuk menghitung satu persatu di lahan berbukit cukup memakan waktu yang banyak, tenaga kerja yang banyak, sehingga kami kepikiran untuk menggunakan drone. Tapi kami belum mendapat informasi yang lengkap apakah bisa dilakukan oleh drone. Yang pertama, ya kondisi terrain yang slopey seperti itu. Apakah drone cukup efektif untuk menghitung progres dari penanaman kopi untuk replanting. Kemudian ada juga kegiatan pruning atau pemangkasan. Apakah tanaman kopinya kondisinya itu ditanam di lahan yang ada penaung. Tanaman penaungnya itu tanaman albizia yang ketinggiannya sudah cukup tinggi. Apakah drone bisa terbang di atas albizia itu, kemudian bisa melihat tanaman kopi yang dipangkas di bawahnya, sehingga bisa dihitung sudah berapa tanaman yang dipangkas di suatu wilayah. Kemudian kalau memang tidak bisa melihat dari atas tanaman albizia yang cukup tinggi itu, karena tertutupi oleh albizia, daun albizia, untuk melihat tanaman kopi di bawah, apakah drone cukup efektif untuk terbang di bawah albisianya sehingga bisa lebih jelas memonitor atau mendeteksi tanaman-tanaman yang sudah dipangkas? Saya kira itu 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas 2 pertanyaannya. Sepertinya ini mungkin tertuju kepada Pak Reo ya, terkait dengan penggunaan drone. Dan juga mungkin nanti bisa oleh Pak Imam Syafi'i dan juga oleh Pak Anton mungkin untuk bisa menambahkan pertanyaan dari Pak Rahmat ini.
Baik, untuk pertanyaan kedua, saya berikan kesempatan kepada Bapak Bernardus Bimanto Langgeng. Ya, halo Pak Bernardus. Halo, selamat siang. Ya, mungkin dipersilakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung ya. Dipersilakan, Ya, Bapak. terima kasih waktunya. Ini saya mau menanyakan saja apa kelebihan dan kekurangan untuk jumlah nozzle yang ada 4 ataupun 8 ataupun 2, itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, berapa jarak estimasi untuk drone sprayer untuk menyemprot tanaman, untuk tingginya berapa, untuk rendahnya berapa? Itu aja sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bernardus atas pertanyaannya. Ya, Ya. tadi Pak Bernardus menanyakan terkait dengan apa kekurangan kelebihan jumlah nozzle. Lalu yang kedua adalah berapa jarak estimasi drone sprayer itu apabila melakukan penyemprotan dari tanamannya, jarak ketinggiannya, gitu. Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Anton, oleh Pak Imam Syafi'i dan juga oleh Pak Rio. Oke, mungkin untuk sesi ini dipersilakan satu pertanyaan terakhir, dipersilakan bagi seluruh audiens untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, di sini sudah ada Pak Muhadir Masrur dari Bengkalis Riau ya. Ya, baik dipersilakan Pak Muhadir Masrur untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Terima kasih Pak Dadan Ramadhani. Salam kenal Pak, saya dari Bengkalis Riau. Ya, salam kenal Dan Pak. yang terhormat juga Pak Reo, Pak Anton, dan Pak Imam Syafi'i. Jadi mungkin pertanyaannya Pak ada sederhana Pak. Terkait dengan ini Pak, tadi Pak Reo kalau salah mengatakan bahwa dampak daripada penggunaan teknologi drone ini memberi dampak yang positif, terutama generasi milenial. Dari datanya tadi Bapak nyampaikan 18 sampai dengan 20%. Itu hasil penelitian atau gimana Pak? Itu satu. Yang kedua tadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Imam Syafi'i. Kebetulan daerah kita nih Pak, daerah sawit Pak di Riau nih. Tadi Bapak nyampaikan juga hasil pengembangannya atau pelaksanaannya kan standarnya kalau penyemprotan itu 1,5 sampai dengan 4 meter ya. Ya Pak ya. Kebetulan daerah kita banyak beberapa titik Pak, sawitnya itu mengalami hama penyakit Pak. Jadi apakah ini efektif juga untuk penyemprotan di sawit? Selanjutnya untuk Pak Imam Syafi'i juga terkait dengan pH air Pak. Nah ini dalam penyemprotan itu kan Bapak nyampaikan tadi ada pH airnya adalah pH air yang normal ya, yang normal, yang 6 ya 6. Jadi apakah sebelum melakukan penyemprotan ini kita lakukan menggunakan TDS meter atau gimana Pak? Itu aja Pak. Makasih Pak pertanyaan. Ya, baik. Makasih banyak kepada Pak Muhadir Masrur atas pertanyaannya. Tadi ada tiga pertanyaan. Yakni yang pertama berkaitan dengan penyampaian materi dari Pak Reo terkait dengan efisiensi tadi. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan penggunaan drone sprayer untuk penyemprotan sawit. Nah, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pH air, khusus mungkin disampaikan kepada Pak Imam Syafi'i, apakah harus menggunakan alat TDS tadi ya. Baik, mungkin dipersilahkan kepada para narasumber untuk dapat menjawab tiga pertanyaan ataupun beberapa pertanyaan ya dari tiga penanya pada sesi kali ini. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Pak Rio Yudono untuk dapat menyampaikan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum dari para penanya. Dipersilakan Pak Rio. Baik, terima kasih Mas Dadan. Ya, terima kasih juga untuk Pak Rahmat, Pak Bernardus, dan Pak Muhadir ya atas pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu. Untuk pertanyaan Pak Rahmat mengenai pemetaan tanaman kopi. Jadi memonitor progres replanting dari tanaman kopi. Kemudian juga melihat tanaman kopi yang sudah dipangkas ya. Untuk sementara posisinya itu ada tanaman penaungnya, yaitu tanaman sengon Pak ya. Itu ketinggiannya sampai 20 meter. Nah, ini menarik sih sebenarnya karena memang belum pernah sih kita menghandle pekerjaan seperti itu. Tapi intinya mungkin seperti ini. Kalau memang dari udara itu masih bisa dilihat, berarti harusnya
kita masih bisa mengidentifikasi si keberadaan tanaman kopi di bawah tanaman sengon tadi. Tetapi kalaupun memang tidak bisa, kalau memang ruang terbang dari si drone ini di bawah tanaman sengon tadi masih memungkinkan, gitu ya, mungkin jaraknya tidak terlalu dekat, gitu, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Tapi mungkin penerbangannya akan tidak lebih tidak lebih mudah ketika dilakukan di atas tanaman pengaung, gitu. Kalau di atas tanaman pengaung kan tidak ada potensi akan menabrak tanaman, gitu ya, menabrak batang tanaman. Jadi kita bisa tinggal langsung kasih perencanaan penerbangannya, jalur terbangnya, kemudian kita biarkan drone terbang secara otomatis. Oh ya, kemudian juga tadi katanya lahannya juga memiliki kemiringan. Nah, drone sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi area di bawahnya. Jadi ada sensor ketinggian lah. Ketika yang dia akan mendeteksi kalau dia memang sudah terlalu dekat dengan sesuatu benda di bawah, dia akan menambah ketinggian terbangnya, seperti itu. Itu sih. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Pak Bernardus terkait jumlah nozzle. Nah, sebenarnya untuk jumlah ini tidak ada tidak ada kebakuan, jumlahnya harus 4, jumlahnya harus 6 atau harus 2. Tetapi memang nanti dilihat dari efektifnya si tanaman ini tuh memang disemprot dengan dengan jumlah debit berapa sih, gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, memang dalam kalau kita mau melihat ke efektivitas, efisiensi, itu memang harus perusahaan drone tidak bisa bergerak sendiri, tetap harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan yang ahlinya, gitu. Kami Proxy Indonesia ini bukan ahli agronomi, kami hanya ahli teknologi lah, istilahnya seperti itu. Ketika untuk tahu si tanaman ini itu efektifnya di debit penyemprotan berapa, itu tentunya akan lebih dikuasai oleh ahli agronomi, seperti itu. Nanti ketika kita sudah tahu informasinya, baru kita akan memilih nanti jumlah nozzle yang berapa, seperti itu. Kemudian untuk jarak estimasi ketinggian itu juga sebenarnya berkaitan dengan lebar penyemprotannya. Ini juga tentu akan perlu berkolaborasi atau berkonsultasi dengan ahli agronomi, seperti itu. Namun sebenarnya juga dari beberapa pengalaman lah ya, pengalaman pengoperasikan, itu nanti akan ketahuan, oh ternyata untuk tanaman itu ketinggian 4 meter atau ketinggian berapa meter, gitu. Sebagai contoh yang tadi penelitian kami bersama pusat perkebunan teh itu ternyata itu untuk drone sprayer kami itu efektif di ketinggian 2 meter. Gitu. Jadi debit atau sebaran penyemprotannya itu efektif di 2 meter. Terlalu dekat itu dia istilahnya terlalu banyak, terlalu tinggi dia kurang, seperti itu. Oke, kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Muhadir mengenai petani milenial yang jumlahnya meningkat 18-20% ini, mohon maaf tadi angka 18 ini menjadi 20% ini bukan saya yang menyampaikan, nanti mungkin akan dipertajam lagi oleh Pak Anton atau Pak Imam. Itu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Mas Dadan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Reo atas jawabannya. Sebelum kita beralih ke jawaban dari narasumber selanjutnya, di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin sekalian untuk dapat mengisi absensi. Nah, nanti absensi itulah yang akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat. Ya, mungkin itu sebelumnya informasi yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Pak Imam Syafi'i untuk dapat menyampaikan jawabannya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya. Dipersilakan pada Pak Imam Syafi'i untuk dapat menyampaikan jawabannya.
Halo, Pak Imam Syafi'i? Ya. Atau mungkin ya kita persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Anton. Halo, Pak Anton. Baik, halo Pak. Ya, Assalamualaikum. baik. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Dipersilakan untuk dapat memberikan respon atas pertanyaan dari para penanya. Silakan, Pak. Jadi kalau sehubungan dengan pertanyaan tentang kopi tadi Pak, apa enggak bisa Pak dipasang alat juga ya semacam pencitraan juga gitu ya, yang mungkin jarak lebih dekat gitu ya, yang bisa mendeteksi ataupun bisa menembuslah di antara celah-celah albasia tadi seperti itu. Nah itu mungkin Bapak Rio yang mungkin lebih paham ya tentang ya masalah teknis. Kemudian satu lagi Pak, kemudian saya memikir ini Pak, untuk kita di padi itu, ini saya sekaligus bertanya lah Pak ya, boleh kan? Baik, nggak apa-apa, Pak. Untuk sebagai bahan pengembangan Ini kami. sebagai Ya. bahan ini. Karena padi yang sudah mengisi, udah mengisi ini kan rawan terhadap angin gitu Pak ya. Jadi bisa enggak Pak? Ini drone-nya ini kita tinggikan operasionalnya, tapi sprayernya tadi itu ada alat yang untuk turun gitu Pak. Jadi anginnya enggak terlalu tinggi, enggak terlalu kencang ke bawah, tapi sprayernya itu secara otomatis mungkin didesain bisa ada yang belalai yang keluar gitulah agak ke bawah sehingga lebih efektif seperti itu. Nah, itu ini cara pikir kami aja Pak yang enggak tahu teknologi gitu. Siapa tahu ini bisa menjadi pemikiran untuk kita bersama. Sehingga nanti masalah. Karena saya waktu uji coba terbang pertama di Pendiraman, saya minta tinggikan dikit. Karena kan kita sistem pakai biosaka itu kabut Pak ya. Enggak masalah gitu ya. Tak tinggikan dikit. Ternyata padinya enggak terlalu bergoyang. Nah, cuma kan tadi kan hamburannya itu kan enggak benar-benar tepat. Tapi kalau seandainya dipasang alat lagi yang bisa menurunkan itu ke bawah, itu mungkin bisa membantu lah. Mungkin itu Pak ya dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, baik, makasih banyak Pak Anton atas respon atas pertanyaan dan juga tadi mungkin ada bahan evaluasi juga ya atau mungkin masukan bagi kami juga untuk mengembangkan produk kami. Ya, makasih banyak Pak Anton. Nah, dipersilakan. Halo Pak Imam Syafi'i. Ya, Ya, untuk halo, dapat Pak. tadi menjawab beberapa maaf, pertanyaan. Pak. Ya. Karena di Pontianak lagi udah masuk zuhur, saya bisa minta izin Pak, ini. Oh Sholat. iya Pak. Tapi Makasih, mungkin Pak. sebelumnya sebelum Pak Imam menjawab, izin untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu ya Pak. Sebentar. Nah, boleh Pak. Ya. Boleh. Mungkin silahkan kepada operator untuk dapat melakukan foto bersama. Oke, kepada seluruh hadirin diminta untuk dapat melakukan on cam terlebih dahulu untuk kita lakukan foto bersama sebagai bahan dokumentasi. Ya, dipersilahkan, sudah siap dari operator? Ya, ya dipersilahkan pada hadirin semua untuk bisa on cam terlebih dahulu ya. Izin Pak Anton mungkin beberapa menit sebentar. Ya. Oke, saya hitung mundur. Ya, silahkan berikan senyuman terbaik ya, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, oke, 3. Oke, slide yang ketiga. Oke, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, makasih Pak ya. Mohon maaf Ya, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Anton. Oke, selanjutnya mohon maaf Pak Imam Syafi'i. Ya, sudah siap ya untuk memberikan jawabannya. Khususnya mungkin tadi pertanyaan dari Pak Muhadir Masrur ya terkait dengan yang pH air gitu. Ya, dipersilakan Pak Imam Syafi'i untuk dapat menyampaikan jawabannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Muhajir atas pertanyaannya. Jadi ada kita juga sampaikan tadi ada syarat ya yang pH ya. Dengan pH itu di 3,5 sampai dengan 6. Nah, itu juga harus kita berkala Pak ya, harus kita lihat, harus kita kalibrasi itu secara berkala. Artinya bukan setiap kita mau aplikasikan drone sprayer kita harus pakai pH meter ataupun TDS enggak juga Pak. Jadi
paling tidak kalau kita sekali ataupun beberapa periode ke depan itu berapa kali, kalau misalkan sumbernya sama yang kita ambil ya sudah berarti itu antara pH-nya 3,5 sampai dengan di 6 meter tadi. Kemudian juga jernih Pak, artinya jernih itu kalau kita tadi lihat dengan DTL dan DTS untuk kejernihan dari air itu sebenarnya nggak pakai itu pun bisa, pakai dengan tangan pun bisa Pak. Kalau kita lihat tangan ini ketika kita tangan dimasukkan ke dalam air itu dan kita bisa masih melihat tangan kita di dalam air itu, artinya dia masih bisa untuk kita pakai di drone sprayer ini. Jadi hal-hal sederhana yang sebenarnya harus kita pakai juga di drone sprayer ini Pak. jadi ya benar pakai pH meter, karena kalau pengalaman kami ya di forestry ini biasanya kita pakai pH meter untuk kalibrasi sebelum air yang digunakan itu dalam penyemprotan lebih bagus ya dibandingkan dengan yang enggak terkalibrasi gitu Pak. Karena keberhasilan itu menentukan nanti efikasi di lapangan Pak, begitu Pak. Itu yang masalah pH meter. Kemudian ada lagi tentang pertanyaan dengan yang tadi ada permasalahan penyakit yang di sawit Pak ya. Jadi kalau kita pernah coba ya, kalau di eukaliptus atau tanaman hutan itu kita pernah coba di nursery Pak. Nursery itu Halo, Pak Imam Syafi'i. Oh ya, mungkin ini kendala jaringan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i, katanya di daerah Kalimantan. Ini khususnya di tempatnya Pak Imam mungkin agak sedikit kesusahan sinyalnya. putus lagi ya? Ya, Oke. ya sudah mungkin Pak Imam Syafi'i Oke, sudah sudah. masuk lagi. Ya, Oh silakan iya. dilanjutkan. Ya. Ya, berdasarkan pengalaman kami yang pernah kita teliti Pak, kita juga pernah coba drone sprayer di nursery. Kalau nursery itu sama kayak di sawit juga ada nursery-nya, pre-nursery juga pre-nursery. Itu bibitnya masih kecil-kecil Pak. Jadi kalau kita aplikasikan drone sprayer itu harus dengan ketinggian lebih dari 4 meter dari atas tajuk sendiri. Supaya apa? Supaya turbulensi dari angin, kecepatan angin dari si drone itu tidak melukai bibit yang kita budidayakan itu. Nah, ketika diaplikasikan di tanaman-tanaman yang besar, itu kita juga ada masalah di leaf blower atau penggulung daun, Pak. Kita juga menggunakan drone karena kesalahan orang juga. Makanya itu jarak dari kanopi, Pak ya, bukan dari bawah ya, dari kanopi itu 1,5 sampai dengan 4 meter tergantung dari tinggi dari tanaman. Sama halnya dengan sawit. Jadi ya sawit juga sama Pak. Jadi harus memperhatikan itu karena sawit juga dia kan juga juga seperti tanaman kehutanan juga ya, tanaman palem. Jadi kalaupun dengan tingkat kecepatan angin yang sangat yang tinggi tadi itu harusnya masih bisa lah ya, masih bisa dan tidak berpengaruh pada tajuk ataupun kerusakan akibat drone yang kita ya, harus diperhatikan jaraknya Pak. Jadi dari pucuk itu sampai dengan drone itu antara 1,5 sampai dengan 4 meter gitu Pak. Dan tips juga ketika kita menggunakan pestisida itu harus kita barengi dengan namanya surfaktan atau perekat Pak. Biasanya dengan KO atau nama ininya alkyl ester, polyester, alkyl ester itu ataupun dengan yang adjuvan miracle trisilakson itu. Jadi itu juga sangat penting karena dia semacam pemberat Pak jadinya Pak. Ketika air dan juga pestisida itu disemprotkan ke dalam tanaman itu, kalau ketika ada angin yang tadi ya, yang kurang dari 10 itu ada juga yang ketika air toh kan ketika disemprotkan dia nanti bakal lari ke yang lain. Makanya perlu adanya perekat sehingga dia nanti langsung kena tepat di sasaran dari pucuk dari sawit tersebut. Begitu Pak. Kemudian tadi ada lagi yang pernyataan ya di 18-20% yang kita ambil itu sebenarnya dari orang-orang risetnya dari Petrokimia yang Gresik, BUMN di Gresik itu mengungkapkan bahwa di sana pun itu petani milenial, jadi milenial yang dia buat data itu mengatakan kalau sebelum adanya drone itu 18% lah minat untuk bidang pertanian. Ketika ada drone ini, nah, semakin menambah peluang dan juga ketertarikan petani milenial kita untuk menjalani
dunia pertanian ini, Pak. Mungkin sekalian nanti ada generasi penerus kita yang nantinya kan nggak mungkin kita meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai ketahanan pangan kita. Karena kita makan juga butuh terus, Pak ya. Jadi nanti kita coba edukasi bareng-bareng, makanya ada teknologi drone ini memudahkan para petani milenial muda kita untuk menjalankan pertanian di Indonesia. Begitu Pak dari saya, Pak Dadan. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Imam Syafi'i atas respon dan juga jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muhadir Masrur, kepada Pak Rahmat, dan juga Bapak Bernardus Bimanto Langgeng yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada 3 pemateri kita yang alhamdulillah sudah dijawab dengan baik. Ya meskipun mungkin masih banyak jawaban ataupun mungkin hal yang mungkin belum bisa terjawabkan dengan secara komprehensif, karena kita akui mungkin narasumber ini bukan alat pemuas yang bisa memuaskan ya. Jadi bisa kita selesaikan lebih lanjut dengan berdiskusi, baik itu diskusi secara langsung ataupun mungkin berdiskusi melalui grup WA di pendaftaran webinar series. Nah, dan jangan lupa juga kepada para hadirin bahwa kami dari Proxy Indonesia akan melaksanakan kembali webinar series yang ke-6, nanti tidak kalah menarik dengan materi dan juga narasumber yang luar biasa pula. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu kita untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Nanti bagi para audiens lain yang masih ingin bertanya, kami sangat terbuka untuk dapat menghubungkan kepada narasumber ataupun mungkin dapat kami jawab ataupun kita lakukan diskusi secara langsung di grup WhatsApp yang mana terdapat pada pamflet pendaftaran webinar series ini. Jadi mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab. Sebelum diakhiri, izinkan saya untuk dapat menyampaikan beberapa kesimpulan berkaitan dengan webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan teknologi pada pertanian, bahwa telah muncul yang namanya drone penyemprotan ataupun drone sprayer, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Reo Yudono, yakni kami dari PT Proxy Indonesia memiliki produk yakni Skar Agri yang merupakan drone penyemprotan dengan jumlah kapasitas 10 liter dan juga 22 liter. Lalu penggunaan drone bagi bidang pertanian sangatlah besar, di mana dengan adanya penggunaan drone dapat melakukan efisiensi dan juga efektivitas, baik itu dalam bidang biaya, waktu, tenaga, dan juga mungkin dalam hal konteks pengerjaan yang lebih cepat lagi. Lalu berkaitan dengan ketenaga kerjaannya ataupun mungkin efisiensi ketenaga kerjaannya, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i bahwa drone sprayer dapat meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi risiko kesehatan petani, di mana kontak langsung terhadap pestisida itu akan sangat sedikit ataupun berkurang, sehingga kesehatan petani akan lebih terjaga lagi. Lalu selain itu juga dengan adanya metode penggunaan drone sprayer, maka akan meningkatkan sisi presisi dan juga akan lebih meningkatkan sisi ketepatan dosis, ketepatan volume semprot, ketepatan waktu, dan juga aplikasi pestisida akan lebih hemat air dan juga lebih merata. Lalu berkaitan dengan PT Frogs Indonesia sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa kami dari Frogs Indonesia telah memiliki beberapa produk unit drone, baik itu drone bidang mapping, drone monitoring, drone sprayer, drone cargo, drone harvester, dan juga drone-drone lain yang bersifat kustomisasi. Jadi itulah mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan, bahwa dapat kita simpulkan secara bersama penggunaan drone di dunia pertanian ini sangatlah besar dan juga dapat menarik minat dari para petani milenial. Tadi penyampaian materi sudah kita lakukan, sesi tanya jawab sudah kita lakukan, dan juga sesi kesimpulan sudah saya sampaikan. Sampailah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Di awal kita buka dengan basmalah. Marilah kita tutup webinar series pada sesi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Muslim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anton, Pak Imam Syafi'i, dan juga kepada Pak Reo Yudono atas penyampaian materi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal bagi kita untuk terus menimba ilmu dan juga meningkatkan pengetahuan kita tentang pertanian dan juga teknologi. Saya Dadan Ramdhani selaku moderator memohon maaf, mohon undur diri.
Mohon maaf juga atas segala kekurangan, baik dari saya pribadi maupun dari panitia penyelenggara secara keseluruhan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frogs Indonesia Group, fly higher together. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih banyak.